Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Saya akan bacakan Quran dulu, surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal haratha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathul izzatu bil ithmi fahasabuhu jahannam wala bi'sal mihad. Wa minan nasi man tashri nafasahu btigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau, Muhammad. Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa. Maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terpuruk. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Shadaqallahul azim. Ayat ini Al-Baqarah 204 sampai 206 menceritakan tentang orang munafik yang kalau berbicara tentang dunia itu mengagumkan ya. Jadi pandai menyampaikan. Tapi sesungguhnya ketika diseru untuk bertakwa pada Allah, muncul kesombongannya, tidak mau beriman. Nah, kemudian disusul dengan surat tentang ayat tentang orang-orang yang beriman yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Nah, ini yang diseru sebagai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Dan janganlah mengikuti langkah setan. Sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Shadaqallahul azim. Oke, mau kali ini pengajiannya ya yang ngisi Om Cok, melanjutkan tentang Islam itu mudah. Nah, terima kasih ini teman-teman sudah menyempatkan diri untuk silaturahmi ya, kita ngaji bareng. Ya. Monggo silakan Om Cok. Oke. Baik, saya share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan ya Om ya? Sudah Om. Ya. Oke. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Om Irul yang sudah membuka pengajian pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT, kita tetap istiqomah, tetap bisa menjalin silaturahim di antara kita dengan
salah satunya adalah dengan mengaji bersama pada malam hari ini. Nah, teman-teman semuanya perlu saya sampaikan juga, karena beberapa waktu yang lalu Om Irul pernah nyinggung masalah vaksin, dan salah satu pembicaranya nanti sebetulnya dari teman kita, tetapi mungkin karena kesibukan yang luar biasa, akhirnya kemudian tertunda. Nah, saya sudah mencoba untuk sudah menghubungi junior kita gitu ya, jauh banget dari kita, tetapi karena keilmuannya, karena kepakarannya begitu nggih. Kemudian saya minta untuk Ahad depan itu supaya bisa memberikan materi tentang teknologi nano, khususnya untuk produksi vaksin. Dan alhamdulillah adik kita itu bersedia untuk ngisi tentang produksi vaksin, basisnya adalah teknologi nanopartikel gitu. Nah, ini mungkin juga belum banyak karena memang itu tantangan juga sih sebetulnya. Teknologi nano itu sebagian juga mungkin belum aware, belum familiar gitu ya. Maaf, belum familiar dengan apa yang disebut dengan teknologi nano, dan dalam bidang kefarmasian saya kira itu dekat sekali gitu ya untuk terkait dengan teknologi nano itu sendiri. Jadi, saya kira itu nanti insya Allah Mas Adiatmika yang akan menyampaikan itu. Dia lulusan dari Belanda, S3-nya di Belanda, dan sekarang menjadi dosen di Fakultas Farmasi di UGM, Departemen Farmasetika, yang ngurusi untuk menghasilkan atau produksi obat, vaksin, dan sebagainya lah gitu. Baik, saya akan lanjutkan untuk pertemuan ini dengan bahas Islam itu mudah, tetapi subbagiannya adalah komitmen kita kepada Islam itu apa gitu. Baik, kalau kita lihat rumusan dari IJMI gitu ya, saya lihatkan bahwa komitmen Muslim kepada Islam itu ada 5. Yang pertama itu adalah mengimani Islam. Kemudian yang kedua adalah mengilmui Islam. Kemudian yang ketiga mengamalkan Islam. Yang keempat mendakwahkan Islam. Yang kelima itu konsisten, istiqomah ya. Untuk mengimani, mengilmui, mengamalkan, dan mendakwahkan Islam. Nah, itu tanggung jawab kita bersama, teman-teman semuanya sebagai seorang Muslim kepada Islam. Nah, dalam Islam itu, segala yang menyangkut kepercayaan dan keyakinan dinamakan dengan iman. Berbicara iman itu bukan hanya dipercaya atau diucapkan, tetapi menyatu secara utuh dalam diri seseorang yang dibuktikan dalam perbuatannya. Jadi, apa bedanya antara kita dengan iblis yang kemudian itu sudah banyak dibahas oleh Om Irul dalam pengajian-pengajian sebelumnya gitu. Itu sebetulnya adalah tingkat pembuktiannya itu loh, tingkat pembuktiannya di dalam perbuatan itu. Nah, kalau kita bicara tentang keimanan kita kepada Allah sama dengan iblis. Iblis juga percaya, mengimani bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu zat yang maha kuasa. Iblis paham betul tentang itu. Tapi kemudian iblis itu kemudian tidak taat kepada Allah itu. Artinya iblis tidak bisa membuktikan dirinya bahwa dirinya itu beriman kepada Allah gitu dalam perbuatan. Nah, sedangkan manusia itu sama. Kita dulu juga disumpah oleh Allah SWT di dalam Quran surah Al-A'raf 172 itu, alastu birabbikum, wahai jiwa, wahai ruh gitu ya. Apakah engkau menyaksikan, apakah engkau bersaksi gitu, bahwa aku ini adalah Rabbmu. Kemudian kita semua waktu itu sudah menjawab, syahidna. Benar ya Allah, kami menyaksikan. Kami bersaksi, kami bersyahadat gitu. Syahidna.
Nah, dalam perjalanan waktunya, kemudian keimanan itulah yang perlu untuk dibuktikan dalam perbuatan. Gitu. Nah, teman-teman semuanya itu suatu saat Rasulullah SAW itu diminta oleh pemimpin Quraisy yang belum masuk Islam kala itu ngajak gantian cara beribadah gitu. Jadi kira-kira kalau hari ini seluruh kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin itu menyembah Allah SWT bareng-bareng itu. Tidak pandang bulu, semua kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin itu nyembah Allah itu bareng-bareng. Tapi lain hari gantian gitu. Kaum muslim diminta untuk nyembah Lata, Uzza, Hubal gitu ya dan Mana gitu ya bersama mereka gitu. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah langsung jawab saat itu. Meskipun matahari diletakkan di tangan kiriku, rembulan di tangan kananku, aku tidak akan padam di dalam menegakkan kalimat Allah. Nah, ini adalah salah satu contoh keimanan yang lurus gitu, akidah yang lurus yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu. Banyak sebetulnya dari para sahabat yang kemudian mengimani Islam itu ada yang bertanya-tanya dulu, tapi kemudian ada yang langsung gitu. Seperti Abu Bakar misalnya, Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Itu hanya bertanya kepada Rasulullah gitu. Hai Muhammad, apa benar kamu itu nabi gitu? Apa benar kamu itu diutus oleh Allah gitu? Terus kemudian Rasulullah sampaikan, iya, aku tuh diutus untuk menegakkan kalimat Allah. Aku adalah Rasul. Gitu. Ya sudah, selesai di situ. Terus kemudian Abu Bakar itu meyakini. Gitu. Selesai di situ kemudian bersyahadat kepada Rasulullah. Gitu. Dan apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu selalu dibenarkan oleh Abu Bakar. Nah, ini iman yang luar biasa dari seorang Abu Bakar. Gitu. Bahkan ketika Rasulullah itu dicibir tentang peristiwa Isra Mi'raj gitu, nggak mungkin manusia itu melakukan Isra dan Mi'raj gitu, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu kurang dari 1 malam, nggak mungkin gitu. Tapi yang disampaikan oleh Abu Bakar, nah itu kalau Rasul itu bolak-balik 7 kali aja saya percaya, kira-kira seperti itulah. Nah kemudian itulah satu bentuk keimanan yang luar biasa dari seorang Abu Bakar. Maka tidak salah kalau kemudian Rasulullah itu memberikan gelar baginya itu adalah As-Siddiq gitu, yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah gitu. Bahkan dalam salah satu perjanjian yang saat itu di pikiran oleh para sahabat itu adalah ini melemahkan umat Islam. Jadi saat itu Rasulullah itu bersama dengan para sahabat untuk masuk kota Mekah untuk ibadah haji. Itu belum Fathul Mekah, itu belum pembukaan kota Mekah, belum. Tapi masih kemudian terikat dengan perjanjian. Nah, kemudian diingatkan bahwa ada perjanjian loh yang kemudian kaum muslimin itu tidak boleh masuk kota Mekah. Sedangkan orang muslim yang sudah ada di Mekah tidak boleh keluar dari Mekah. Nah, terus kemudian ada salah seorang sahabat yang kepingin betul untuk ikut Nabi Muhammad karena dia sudah tidak tahan di Mekah gitu. Tapi kemudian karena ada perjanjian itu, maka Rasulullah pun tidak membolehkan. Ya, tidak membolehkan ada sahabat yang ada di kota Mekah itu mau ikut keluar dari kota Mekah bersama Rasulullah. Tidak boleh itu. Maka kemudian sampai Umar bin Khattab itu kan kira-kira kemudian bertanya kepada Rasulullah gitu. Jenengan ini sih nabi apa gitu kira-kira. Jenengan itu masih rasul apa gitu. Ini perjanjian yang merugikan kita kok jenengan masih terus untuk bisa bertahan seperti ini gitu. Tapi Abu Bakar tidak gitu. Abu Bakar itu menyatakan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu mesti benar nanti. Nah, ternyata benar bahwa nanti yang umat Islam yang ada di dalam itu tidak boleh keluar, tapi kan ada isi klausul perjanjian bahwa untuk mendiskusikan Islam itu dibolehkan di kota Mekah gitu. Ya sudah, maka kemudian itu saja yang kemudian digunakan oleh
Abu Bakar, digunakan oleh para sahabat supaya siapapun yang ada di kota Mekah itu boleh untuk mendiskusikan tentang Islam. Meskipun Nabi dan para sahabat yang di luar kota Mekah itu sudah tidak boleh masuk ke kota Mekah gitu. Dan akhirnya kemudian perbincangan-perbincangan tentang Islam yang dilakukan oleh para sahabat yang ada di kota Mekah itu kemudian menarik perhatian orang-orang Quraisy gitu. Dan itulah ketika banyak sekali terjadi diskusi dan akhirnya orang kemudian malah berbondong-bondong kepengen tahu Islam itu apa toh saja nih gitu. Nah, itulah contoh yang dilakukan diberikan oleh Abu Bakar dan juga para sahabat itu yang luar biasa tentang bagaimana mengimani Islam itu sendiri gitu. Nah, kalau dulu kan kita selalu ada cerita tentang apa namanya Bilal gitu ya, Bilal bin Rabah yang kemudian ketika dia masih jadi budak belum dimerdekakan itu kemudian disiksa oleh para majikannya sampai kemudian beliau hanya mengatakan ahad 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 dan seterusnya. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Ini adalah bukti keimanan yang luar biasa dari para sahabat. Ya, itu menjadi contoh buat kita bahwa sebagai seorang muslim seperti yang tadi disampaikan oleh Umirul dalam Quran surah Al-Baqarah 208 itu. Udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton. Nah, innahu aduwwum mubin. Jadi kita sebagai seorang muslim itu mestinya memang kemudian ya sekuat tenaga kita, ya sekuat kemampuan kita itu kemudian untuk mengimani Islam itu secara kafah itu, secara keseluruhan gitu. Ya, secara keseluruhan. Ya, itu sesuai dengan kemampuan kita mestinya gitu. Seperti yang saya sampaikan pada pengajian yang lalu gitu. Ada orang yang tidak bisa haji karena memang kekurangan gitu, tetapi Allah berikan jalan keluarnya gitu. Misalnya dengan sholat Jumat, selama sholat Jumat tidak pernah terlambat, dan seterusnya dia sempurna ketika melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu berarti sudah sama dengan ibadah haji gitu. Atau duduk setelah sholat subuh gitu, kemudian wirid, entah baca Quran dan seterusnya sampai kemudian syuruk, setelah syuruk kemudian ditunggu sebentar, itu kemudian sholat duha 2 rakaat, wah itu sudah pahalanya seperti pahala haji dan umroh sempurna dan sempurna. Nah, ini adalah bukti bahwa Islam itu adalah mudah, bahwa Islam itu tidak memberatkan bagi kaumnya gitu, bagi umatnya gitu. Ya. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, tugas kita adalah mengilmui Islam gitu. Nah, kita harus tahu bahwa menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi seluruh kaum muslimin. Baik itu laki-laki maupun perempuan, itu wajib hukumnya untuk menuntut ilmu gitu. Dan alhamdulillah di dalam Islam itu kan tidak ada dikotomi ilmu, ya. Ini agama, ini ilmu agama, ini ilmu umum atau ilmu apa gitu, tidak gitu. Karena semua ilmu itu hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kewajiban bagi kita semuanya itu untuk menuntut ilmu. Nah, begitu pentingnya ilmu sampai-sampai dalam beribadah itu juga ada ilmunya gitu. Ya. Seperti contoh yang kemarin, misalnya saking ngantuknya, terus kemudian tetap memaksakan diri untuk ibadah itu juga tidak betul gitu. Berarti yang bersangkutan itu belum tahu tentang ilmunya, gitu. Ya, kepengen tahajud sampai memaksakan diri saking ngantuknya pun itu. Nah, itu berarti belum tahu ilmunya gitu. Bahwa bagian-bagian organ tubuh kita ini perlu untuk diistirahatkan. Perlu untuk supaya supaya sehat begitu ya. Supaya tetap sehat ya berarti harus istirahat dulu gitu. Tidak boleh memaksakan gitu. Nah, itulah pentingnya ilmu gitu. Begitu pula dalam beramal gitu. Itu juga harus ada ilmunya. Ini sudah sepanjang lebar kemarin dalam pengajian-pengajian sebelumnya. Terus kemudian dalam bermuamalah gitu. Dalam bekerja, di dalam kita membina rumah tangga, di dalam kita ini
tetangga, berinteraksi dengan tetangga kita, dengan semua makhluk Allah itu semuanya ya juga dengan ilmu gitu. Bahkan dalam bercocok tanam saya katakan, karena saya sebutkan dengan semua makhluk Allah, termasuk bercocok tanam, itu pun juga ada ilmunya gitu. Dan ini juga sudah pernah kita bahas baik di WAG maupun pada saat pengajian gitu. Bahkan Rasulullah itu pernah bersabda, kalau besok itu kiamat, besok hari misalnya kiamat, maka hari ini sebelum kiamat itu sebaiknya juga tetap menanam gitu. Apapun ya, sebaiknya tetap menanam gitu. Nah, ini menjadi pertanda yang luar biasa buat kita semuanya bahwa Islam itu juga concern betul itu dengan lingkungan, concern betul itu dengan ekosistem gitu untuk merawat semuanya gitu. Jadi saya selalu katakan kalau kepada ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu pas kegiatan pengabdian ataupun pas kuliah juga saya tanya kepada anak-anak, pada mahasiswa ini, ada nggak bapak yang ada nggak dari sekian mahasiswa ini yang bapaknya adalah petani gitu. Nggak ada yang ngajeng sama sekali gitu. Mungkin malu gitu. Padahal sebetulnya saya akan katakan gitu bahwa mungkin loh kelak di kemudian hari itu orang barisan pertama yang masuk surga itu justru para petani gitu. Nah, baru kemudian ngacung. Saya bapak saya petani gitu. Lah dari tadi kok enggak gitu. Ya saya malu, Pak. Jangan malu gitu. Petani itu luar biasa loh. Coba kalau misalnya sekarang kalau tidak ada petani gitu, nggak ada orang nanam. Kalau orang nggak nanam gitu, kita akan kekurangan oksigen. Ya. Jadi seorang yang nanam itu berarti dia sudah memberikan kehidupan kepada banyak orang gitu. Tidak hanya manusia, hewan juga mengambil dari situ. Begitu pula dengan mikroorganisme gitu, yang aerob itu butuh oksigen. Oleh karena itu orang yang menanam itu berarti sudah menyelamatkan banyak makhluk Allah yang lain. Nah, ini sungguh luar biasanya di situ. Nah, dengan demikian maka ilmu yang akan kita dapatkan itu sebetulnya tugas kita adalah untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mendakwahkan Islam. Nah, saya senang sebetulnya kalau suatu saat nanti kita juga akan membahas masalah dunia pertanian begitu, sehingga kita menjadi tadi itu betul-betul kafah dari syariat kita, tuntunan kita tentang keimanan gitu sampai kemudian kepada praktik-praktik yang membawa kita ini akhirnya kemudian seperti yang digambarkan oleh Allah SWT dalam Quran surah Ali Imran 190 itu gitu ya. Sampai kepada kita ini menjadi orang yang ulil albab gitu, menjadi orang yang selalu berzikir kepada Allah gitu. Baik itu ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita berbaring itu selalu memikirkan ciptaan Allah gitu. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kafahnya itu sampai di sana. Nah, hakikat ilmu itu adalah ilmu yang diamalkan gitu. Ilmu yang diamalkan. Ketika ilmu itu disebarkan, ketika ilmu itu dibagikan, maka akan semakin bertambah ilmu itu. Ini beda sekali dengan harta, nun sewu. Kalau harta itu ketika dibagikan dia akan berkurang. Tapi ketika ilmu itu disampaikan gitu, justru ilmu akan bertambah gitu. Kenapa? Karena orang yang menerima ilmu itu pasti dia akan mencari ilmu lagi gitu. Dan orang yang sudah memberikan itu dia tidak akan puas di situ. Pasti dia juga akan mencari lagi gitu. Nah, itu berarti hebatnya ilmu itu di situ. Dan ghirah untuk menuntut ilmu di zaman para sahabat itu luar biasa. Sampai kemudian mereka banyak menghasilkan kitab, banyak kemudian menghasilkan ilmu pengetahuan sangat luar biasa, baik itu di bidang kimia, di bidang kedokteran, di bidang sosial dan seterusnya itu luar biasa. Ya karena kedekatan ghirah, semangatnya itu, jihadnya itu untuk menuntut ilmu gitu.
Nah, begitu pula dengan ilmu, maka ilmu itulah yang akan mendampingi dan menjaga kita gitu. Ilmu itu yang akan menjaga kita. Lain dengan harta. Kalau harta itu kita mati-matian untuk menjaga harta kita. Harta baik itu yang bergerak maupun yang tidak bergerak itu kita mati-matian menjaga itu, menjaga harta kita. Tapi kalau ilmu kan justru dengan ilmu itu mereka lah yang akan mendampingi dan menjaga kita. Kalau kita paham berarti kita tidak akan pernah ditipu. Kalau kita tahu sesuatu maka kita tidak mudah untuk dibully atau diberdayakan oleh orang lain gitu karena kita memahami tentang ilmu itu. Nah, ini tugas kita yang kedua yaitu mengilmui Islam itu sendiri. Ya, kemudian yang berikutnya adalah mengamalkan Islam. Nah, ini adalah melaksanakan ajaran Islam bagi seorang muslim bersifat sesuai dengan kemampuan seseorang itu. Saya katakan itu sesuailah dengan kemampuan kita gitu. Kita tidak kemudian ngoyo banget gitu. Tapi ada bagian penting itu bahwa kewajiban yang mampu itu adalah menolong bagi yang kekurangan. Gitu. Kalau tadi saya sampaikan misalnya seorang belum pernah ibadah haji karena memang kekurangan, tapi ada orang yang kemudian memang sudah beribadah haji dan dia punya uang yang lebih, maka itu kemudian diberikan kepada orang lain supaya bisa ibadah haji. Itu satu cara untuk menolong orang lain gitu. Terus kemudian kalau misalnya sudah ibadah haji ya, kalau saya berpikiran ya sudah ibadah haji itu satu kali saja gitu. Jangan berulang-ulang. Kalau berulang-ulang nanti kasihan yang urutan berikutnya gitu. Ini aja sudah waiting list-nya sudah lama gitu ya. 15 tahun, ada 20 tahun, sekarang kena COVID ini, kemudian mundur lagi gitu, sehingga tidak bisa ibadah haji di sana gitu. Nah, ini menjadi panjang jalan cerita nih. Nah, oleh karena itu, maka mestinya memang kalau sudah sekali ibadah haji ya sudah gitu, dan itu tolong bisa dipertahankan gitu dengan status hajinya itu gitu. Baik. Nah, terpenting dalam mengamalkan Islam ini adalah tidak saling menilai atau membandingkan amal kita dengan orang lain. Nah, ini kemarin juga kita sudah sampaikan karena kita ini sering menilai amal dari orang lain. Sehingga kemudian kita merasa kok saya kurang ya, kok aku kurang ya. Padahal sebetulnya kita ini kan diberi kemampuan masing-masing oleh Allah SWT. Diberi kemampuan sendiri-sendiri oleh Allah SWT. Saya masih ingat dulu ceritanya itu begini. Kalau kita diberi kemampuan, diberi potensi oleh Allah SWT itu 80%, kemudian kita hanya menggunakan 10%, ada orang lain diberi potensi itu 50%, tapi dia bisa menggunakannya sampai 40%, maka yang baik adalah yang 40% ini. Karena dia sudah menggunakan 80% dari potensi yang diberikan Allah gitu. Sedangkan yang ini kan baru 12,5% gitu, 10 dari 80 gitu. Nah, ini maka kemudian setiap manusia itu hakikatnya unik, oleh karena itu kita tidak sebaiknya kemudian kita melihat orang lain, membandingkan diri kita dengan orang lain gitu dalam hal beramal gitu. Ya, ini salah satu contoh saja. Nah, saya masih ingat teman-teman semuanya waktu itu ada seorang calon mahasiswi masuk di UGM gitu. Kira-kira itu tahun 93 kalau tidak salah, 93. Dari sekolah itu dia memang pinter, pandai gitu. Akhirnya kemudian diterima di UGM. Nah, gurunya nyelameti, siswa-siswa teman-temannya nyelameti, selamat ya, selamat ya, selamat ya, selamat ya gitu. Tapi pada hari yang dijanjikan, akhirnya dia tidak bisa masuk ke UGM itu. Kenapa? Ya gara-gara karena kekurangan itu, karena keadaan ekonominya itu yang akhirnya kemudian dia memutuskan untuk tidak kuliah. Gitu. Nah ini sayang sekali memang. Yang tadinya kemudian selamat, ucapan selamat, akhirnya kemudian wah kasihan ya, sudah selesai di situ. Gitu. Kenapa tidak ada orang yang kemudian mengambil alih itu
Supaya apa? Supaya ya calon mahasiswi ini bisa masuk ke UGM untuk bisa kuliah itu. Nah, itu terjadi itu tahun 93 kalau tidak salah. Nah, ini apa namanya? Kewajiban kita yang mampu itu adalah memberikan pertolongan, membantu kepada yang berkekurangan gitu. Baik, ini tentang mengamalkan Islam. Nah, berikutnya adalah mendakwahkan Islam. Nah, ciri khas Muslim itu adalah memang mendakwahkan, ya harus mensyiarkan Islam gitu. Contoh yang paling gampang sajalah gitu. Kalau teman-teman biasa sholat Id di lapangan, terus kemudian kalau berangkat itu jalannya lewat yang ke kiri, kenapa pulangnya tidak lewat jalan yang itu lagi gitu. Nah, itu sebetulnya adalah bagian dari syiar, bagian dari kita mendakwahkan Islam. Itu sepele, sebetulnya di situ nilai esensinya. Nah, begitu pula kalau nanti ada teman-teman yang sholat Id juga di masjid misalnya, maka jalan ketika berangkat dengan jalan pulang itu mestinya juga berbeda gitu. Tapi banyak yang tidak memahami akan hal ini, sehingga ya dirasakan sepodo wae lah begitu. Berangkat lewat situ, pulang ya lewat situ gitu. Padahal sebetulnya ada sisi lain gitu, yaitu di dalam syiar, dalam mendakwahkan Islam. Nah, ini bagian yang kecil saja lah gitu, contoh yang kecil gitu untuk mendakwahkan Islam. Nah, kemudian apa namanya? Bagian terpenting lagi dalam mendakwahkan Islam itu adalah tidak ada paksaan. Kan Islam itu kan di dalam Quran Al-Baqarah 256 itu. La ikraha fiddin gitu. Tidak ada paksaan di dalam Islam gitu. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Ya semuanya itu diserahkan kepada Allah SWT gitu. Dulu juga Rasulullah itu berdoa supaya apa namanya? Pamannya itu ya, supaya pamannya itu tidak hanya Abu Thalib gitu ya, tapi juga paman yang lain seperti Abu Jahal itu kan masih saudara dengan Nabi Muhammad itu. Jadi Abu Jahal itu didoakan supaya masuk Islam begitu. Tapi ternyata juga tidak gitu. Kenapa Abu Jahal yang didoakan oleh Nabi Muhammad supaya bisa masuk Islam gitu? Ya karena dulu Abu Jahal lah yang apa? Yang ketika Nabi Muhammad lahir itu yang nyobyo-nyobyo gitu ya. Kira-kira sekarang yang jadi anulah panitia kelahiran bayinya Muhammad itu adalah Abu Jahal gitu. Karena saking senengnya gitu punya ponaan, maka kemudian pesta kemudian dirayakan. Nah, itu adalah Abu Jahal yang apa namanya melaksanakan hal itu gitu. Nah, saking senengnya lahir apa ya ponaan laki-laki gitu. Nah, tapi kemudian juga akhirnya Abu Jahal pun juga tidak bisa masuk Islam. Malah Umar gitu ya, yang tadinya tidak dinyana-nyana begitu, tidak pernah ada terlintas di Rasul gitu bahwa Umar nanti masuk Islam, itu malah tidak gitu. Tidak ada keinginan gitu kira-kira. Tapi kemudian malah justru Umar adalah orang yang ada di sebelah kanan dan kirinya Rasulullah gitu ketika beliau mendakwahkan Islam itu, menjadi pembela yang luar biasa gitu. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam Quran surah An-Nahl 126 itu disebutkan bahwa ketika kita mendakwahkan Islam itu dengan bahasa yang sama dengan orang yang mau diajak kepada Islam. Jadi frekuensinya mestinya sama gitu. Frekuensinya mestinya sama. Maka saya senang-senang saja misalnya ada seorang ustadz senang angkringan, atau ada seorang kiai yang kemudian senang makan minum bersama di angkringan, di burjo dan seterusnya. Itu saya senang-senang saja. Kenapa? Karena memang itu adalah bagian dari dakwahnya gitu. Bagian dari dakwahnya kepada masyarakat supaya mudah diterima dengan bahasa mereka gitu. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Ya, mungkin kita perlu menurunkan apa namanya? Ya
apa ya, status gitu ya. Jadi seorang ustadz, jadi seorang kiai itu mungkin rodok diturunkan gitu statusnya ketika dia berhadapan dengan masyarakat secara luas. Nah, ini memudahkan bagi masyarakat itu untuk memahami Islam itu sendiri. Nah, kita bersyukur gitu ya, yang datang ke Indonesia itu adalah orang-orang yang apa namanya, dulunya adalah ulama-ulama dari Arab, tetapi yang memahami betul karakter betul tentang orang Jawa itu seperti apa, orang Sumatera itu seperti apa. Nah, sehingga proses Islamisasi yang ada di Jawa itu bisa berjalan dengan damai gitu, karena memang sudah paham betul apa karakter orang Jawa itu seperti apa. Nah, ini dakwah yang seperti itulah yang menyejukkan, dakwah-dakwah yang seperti itulah yang kemudian memudahkan orang itu kemudian ingat, kemudian mudah untuk diajak ke jalan Allah SWT gitu. Nah, ini cara mendakwahkan Islam itu bagian juga tanggung jawab kita semuanya, teman-teman semuanya. Nah, karena seorang itu diberi kelebihan, ketinggian, kedalaman ilmu, maka sebetulnya ilmu itu juga menjadi ladang dakwah buat untuk kita semuanya begitu. Ada yang mungkin pintar di dalam apa namanya tulisan misalnya, berarti dia bisa nulis tentang Islam itu apa gitu. Ada yang pintar berorasi gitu, ya berarti dia bisa menyampaikan itu tentang Islam itu dengan sebaik-baiknya gitu kepada orang lain. Atau ada muslim yang dicukupkan dengan kekayaan gitu. Maka dakwah bil mal itu adalah metode terbaik yang dapat dilakukannya. Tidak banyak omong, tidak banyak ini gitu, tetapi langsung sel gitu ya. Kira-kira ada yang kekurangan, kemudian dialah yang kemudian orang pertama yang kemudian membantu. Ada orang yang sana sakit misalnya, dialah yang kemudian bergerak untuk segera bisa memberikan pertolongan bantuan kepada tetangganya misalnya. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Nah, ya non sewu di kampus ataupun di apa ya, di tetangga gitu, satu hal yang simple sederhana misalnya. Kalau kita itu bolak-balik dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid misalnya, itu ternyata itu ini pengalaman saya itu dan pengalaman dari tetangga itu menjadi sesuatu yang apa menarik perhatian orang lain ternyata. Begini ceritanya, ada tetangga itu yang sering melihat apa tetangga lain itu ke masjid gitu. Ini maghrib dia ke masjid, balik lagi, nanti ngisa datang ke masjid lagi gitu, terus pulang gitu. Besok subuh juga begitu. Iki wong ki piye toh, nah, gitu. Padahal dia muslim loh, padahal dia muslim. Tapi sholatnya biasanya ya tetap di rumah begitu. Akhirnya kemudian bertanya gitu, apa tuh pentingnya ke masjid itu? Nah, barulah kemudian disampaikan. Ini loh, pentingnya jamaah di masjid itu, kalau laki-laki kan kita dapatkan 27 derajat begitu karena kita berjamaah gitu. Lah kalau ibu-ibu yang tidak berjamaah gitu, ya nggak apa-apa. Jenengan sudah mewakili dari keluarganya gitu. Jenengan bisa sholat di masjid itu berarti istri jenengan atau anak-anak perempuan jenengan itu ya sudah dapatkan 27 gitu. Begitu toh ceritanya. Iya, memang begitu. Dan akhirnya kemudian ikut. Akhirnya ya sering kemudian datang ke masjid bareng-bareng gitu. Itu pengakuan dari tetangga itu seperti itu. Nah, hal yang lucu lagi gitu. Saya itu ketika pertama di perumahan ini di Wedomartani ini kan apa namanya, saya sok adzan subuh gitu ya, adzan subuh gitu. Nah, pertama juga ada ini tetangga itu yang rodok mangkel gitu. Karena apa? Karena dia itu seneng rondo sampai ronda itu kira-kira jam 3 pagi baru pulang gitu, kemudian baru tidur kira-kira 1 jam sudah digugah dengan adzan subuh itu. Pertama dia marah gitu. Jan goro-goro Joko jam yamene wis adan tangi meneh gitu.
Terus tapi akhirnya kemudian dia sadar itu, iya ya. Tapi saya waktu itu sadar gitu. Akhirnya sadar bahwa saya itu harus berterima kasih pada Pak Joko gitu. Lah kenapa ya Pak? Nah, karena saya juga punya agama. Agama saya itu mewajibkan saya untuk bisa bangun pagi dan segera bisa sembahyang gitu. Ah ya sudahlah. Jadi artinya bahwa apa yang kita lakukan dengan apa namanya seruan kita itu sebetulnya adalah bagian penting juga untuk ternyata tidak hanya kita sama muslim untuk mengingatkan. Ada saudara-saudara kita yang beragama lain itu yang ternyata berterima kasih, diingatkan. Supaya apa? Bangun pagi. Dan akhirnya kalau sekarang, biasanya kalau kita berjamaah sholat subuh, pulang bareng-bareng begitu, ya beliau juga sedang bersembahyang begitu. Kalaupun pas selesainya bareng, ya kemudian terjadilah biasanya diskusi gitu ya, diskusi atau obrolan bareng-bareng lah di pojokan perumahan gitu, bareng-bareng dengan mereka gitu. Ya yang berbeda keyakinan ya tidak masalah begitu. Nah ini adalah satu hal yang menurut saya pengalaman menarik bahwa apa yang kita lakukan dengan mendakwahkan Islam dengan cara-cara yang baik itu ternyata memudahkan bagi saudara kita itu untuk mendengarkan begitu. Nah, begitu pula dengan teman saya misalnya yang lain juga begitu. Ternyata ketika kita ceramah gitu ya Ramadan, terutama Ramadan, kalau di tempat saya ini Ramadan memang di masjid saya itu saya sampaikan bahwa yang ngisi pengajian kultum Ramadan itu lebih banyak adalah remaja begitu. Kira-kira SMA kelas 2 lah itu sudah saya wajibkan untuk bisa ngisi kultum di tarawih maupun subuh gitu. Sedangkan bapak-bapaknya itu sudah kita batasi gitu. Dan ini adalah bagian penting buat pembelajaran buat anak-anak kita supaya nanti ke depannya dia sudah tidak canggung lagi ketika ingin berdiri di atas mimbar gitu. Tadinya juga angel banget gitu. Tapi ya alhamdulillah perlahan-lahan saya latih gitu ya kira-kira. Kamu harus bacanya ini, kamu bacanya ini, bacanya ini. Terus kemudian setelah itu kamu materi masuk gitu. Udah 5 menit aja. Akhirnya kemudian lupa kok sudah selesai. Lah selesai kan 7 menit itu. Nah, ini materi belum selesai ya tambah sedikit bisa 10 menit ya. Akhirnya alhamdulillah sudah terbiasa selama kira-kira sudah 7 tahunan ini 7 periode Ramadan ini ya anak-anak kita yang banyak tampil di muka gitu. Dan kemudian yang berikutnya juga masih di tempat saya ini imam itu memang kita jadwalkan juga. Tidak imam itu satu orang kemudian kalau pas berhalangan baru kemudian cari ganti tidak gitu. Karena saya berpikirnya simpel saja bahwa masjid itu nanti harus menjadi untuk menggembleng calon-calon dai gitu. Oleh karena itu diberilah kesempatan buat mereka supaya semua orang itu yang mampu itu bisa kemudian menjadi imam di situ. Nah, akhirnya kita jadwalkan untuk menjadi imam sholat sholat wajib 5 waktu di masjid di perumahan kami itu. Nah ini sudah berjalan dan alhamdulillah juga banyak orang yang kemudian malah justru tertarik gitu. Kalau dulu imame satu itu ya biasanya tidak banyak orang yang kemudian datang ke masjid gitu. Tapi kemudian karena imamnya gantian gitu, ini justru kemudian satu menurut saya metode yang lumayan unik juga ini. Nah, akhirnya kemudian banyak orang yang kepingin tahu. Dari kepingin tahu itu sapa sing imami, akhirnya kemudian seneng ketika imamnya itu berganti-ganti gitu. Nah, begitu pula dengan cara yang saya tempuh, misalnya dengan kultum tadi yang remaja, yang SMA itu SMA ke atas itu sudah berani tampil itu, maka bapak-bapaknya yang dulu itu belum mau sholat gitu, akhirnya mau sholat. Karena apa? Anaknya sudah tampil di mimbar gitu. Akhirnya bapaknya juga ikut sholat. Nah, itu salah satu strategi saja untuk mendakwahkan Islam dengan gabung ke perumahan dengan kampung gitu ya, supaya masjid itu kemudian bisa regeng, masjid itu bisa makmur begitu. Yeah.
Ya itu salah satu contoh saja, bukan untuk sombong-sombongan tidak, tapi adalah salah satu contoh. Kemudian yang berikutnya adalah konsisten, ya istiqomah untuk mengimani Islam, istiqomah ketika kita itu mengilmui Islam, ketika mengamalkan Islam, ketika mendakwahkan Islam, ya mulai dari yang ringan gitu, yang mudah sampai yang berat gitu ya. Yang penting adalah semuanya itu diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah lah kita ini bertawakal. Ketika kita sudah berserah diri, ketika kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah dengan niat awalnya itu lillahi ta'ala, maka Allah yang akan mengatur semuanya. Allah yang akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Jadi, saya kira itu Om Irul yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ini ada pengalaman yang bisa di-share nih sama teman-teman. Bagian mana yang paling susah? Nah, baru-baru ini saya lagi senang mempelajari tentang 11 dimensi, Om. 11 dalam fisika dan matematika itu sekarang dikenal 11 dimensi dan kita hanya 4 dimensi ya, 3 dimensi ruang yang membentuk ruang dan waktu ya. Nah, tadi terkait dengan kisah Abu Bakar sangat mempercayai Rasulullah ya. Itu sebenarnya karena ada ilmunya ya. Jadi kalau kita itu bertambah dimensinya, maka kita bisa melihat sesuatu lebih komprehensif ya. Sederhananya begini, semut itu kalau berjalan di benang itu kan ya, bagi kita benang itu satu dimensi ya, hanya 2 titik yang dihubungkan gitu kan ya. Kalau 2 dimensi jadi kertas gitu. Tapi bagi semut itu 3 dimensi itu, karena si benang itu ada tebalnya, ada teksturnya gitu kan ya. Jadi dia melihat dalam dimensi yang berbeda. Nah, sebaliknya kita melihat sesuatu yang besar, kita terbatas dimensinya seperti misalnya kita melihat alam semesta ya. Untuk bisa memahami kita harus naik ke dimensi yang lebih besar. Nah, jadi seringkali kita itu tidak bisa memahami sesuatu karena ilmunya itu tanda kutip ya, kalau analogi ya, terbatas pada dimensi kita. Gitu. Contohnya gini, kalau dulu itu malas-malas sholat, terus setelah ditambah dimensinya, loh ini kan kamu nabung untuk akhiratmu ya. Wah, jadi semangat gitu kan ya. Loh, sayang juga ya nggak dilakukan ya. Atau misalnya gini ya, ya kalau sholat sendiri pahalanya 1, kalau jamaah ditambah barokahnya jadi 27 derajat. Pikir-pikir capeknya sama, saya ikut aja lah gitu kan ya. Jadi menambah ilmu itu bahasa sederhananya menambah dimensi ya. Nah itu menarik itu Om, dimensi itu memungkinkan adanya dunia paralel, takdir yang berbeda begitu ya, dan mungkin juga bisa menjelaskan apa itu akhirat, bagaimana ada kehidupan yang bersamaan dengan kita tapi kita sama-sama tidak tahu, jadi karena dimensinya itu dia lebih tinggi ya atau lebih luas ya. Nah itu ilmu yang aneh yang dulu saya kadang-kadang ngapain sih ada astronom, ada saintis gitu ya memikirkan teori gitu kan ya. Tapi kalau kita dalami, itu jadi ada keindahannya itu. Oh, Allah itu ngasih ilmu dengan cara itu. Kuantum misalnya ya, sebenarnya kan badan kita ini kosong ya. Secara partikel kita ini kosong gitu. Tapi kenapa ada gitu? Kenapa nggak kosong gitu? Ya, itu dihubungkan dengan tadi mengilmui itu ya. Jadi ilmu itu, apapun ilmu itu, kalau kita hubungkan dengan konteks yang benar, tampaknya dia itu memberi berkah. Nah, sama juga dengan ini kan, ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang jadi karir gitu kan ya, kalau perempuan, atau laki-laki malah ada yang jadi petani. Itu kan kalau kita melihat dari dimensi kita sendiri, ada yang merasa
kayaknya dia beruntung, kayaknya yang itu tidak beruntung. Tapi kalau kita melihat dari atas, dimensi yang berbeda, semua itu bisa sama-sama untung. Ya, jadi seorang ibu rumah tangga itu juga amalannya bisa dahsyat itu. Sama dengan seorang yang ngurusi kantor atau ngurusi WHO atau apa gitu kan ya. Jadi menariknya begini, ya. Ini konsep dimensi sih. Jadi kalau kita itu seperti semut tadi berada di atas kertas bahkan gitu ya, semua itu hanya terlihat satu baris di horizon. Tapi kalau kita terbang di atasnya gitu kan ya, jadi kertas itu kelihatan dari atas, tiba-tiba kan kita menambah dimensi namanya. Kita bisa melihat itu pergerakannya. Kalau nonton sepak bola itu, oh si ini lari ke sana, habis itu si ini lari ke sana gitu. Kalau dikaitkan dengan perjanjian Hudaibiyah misalnya ya, Rasulullah itu meyakini bahwa Allah itu lebih lengkap ilmunya dan Abu Bakar tahu Muhammad itu dimensinya lebih gitu ya. Sehingga kalau dilihat oleh para sahabat itu perjanjian Hudaibiyah itu merugikan, kenyataannya kalau dilihat dari dimensi yang lain itu menguntungkan gitu. Dan terbukti 2 tahun kemudian menguntungkan gitu ya. Jadi itu yang menarik ya ketika kita menambah ilmu kita, menambah tanda kutip ya, dimensi cara melihat sesuatu itu berbeda. Itu ada manfaat yang luar biasa. Itu yang ya ini sekedar cerita lagi ngotak-ngatik tentang gravitasi Om. bahwa sebenarnya gitu, gravitasi itu bukan ditarik dari bumi tapi ditekan dari atas, dan itu karena dalam teorinya Einstein itu melengkungnya ruang dan waktu. Nah, yang sulit itu adalah waktu. Jadi ternyata lengkungan waktu itulah yang menjadikan benda itu seakan-akan jatuh ke dalam ke bumi ya. Jadi yang melengkung waktu ya. Semakin mumet lagi kan. Tapi kadang-kadang tertarik untuk mempelajari dimensi-dimensi yang aneh itu, kita bisa melihat sesuatu lebih komprehensif dan mungkin lebih netral ya. Tidak bisa menjudge dengan gampang gitu. Kita mungkin ilmunya kurang gitu. Silakan nih teman-teman, ada pertanyaan apa nih tadi, misalnya ini musim pandemi kalau kata Jam Pipin pasang status undangan sudah termasuk dakwah belum gitu kan ya. Gimana itu Om Jok? Ya ini salah satu juga gitu ya. Ini kan salah satu apa namanya ilmu yang dimiliki gitu ya. Mungkin orang tidak terbiasa menggunakan WA ataupun dengan platform apa gitu. Tapi karena kita bisa gitu dan kemudian teman-teman yang lain juga bisa mengikuti, ya berarti ini bagian dari dakwah gitu ya. Ini sederhana, cuma nge-share pengajian ini loh. Ini sudah merupakan dakwah gitu. Luar biasa gitu. Seperti pagi hari tadi saya juga begitu kok. Saya dapatkan share dari teman gitu. Oh, ini ada pengajian toh ini. Saya juga baru tahu ternyata ada pengajian ini ya. Ya sudah tak ikuti gitu. Ya ini bagian yang sederhana, simple banget gitu ya. Nah, saya kira begitu, Om. Wah. Iya, betul. Jadi kita tidak tahu ya, kita kan beramal soleh aja kan. Ya. Niatnya kan beramal soleh kan. Wah, ini mungkin misi hidup saya salah satunya ini nih gitu kan ya. bukan untuk yang lain-lain ya, karena ini misi hidup ini ya udah. Ya kadang-kadang ya kita lakukan saja wong kita punya kesempatannya. Dan kita tidak tahu efeknya. Seperti sering kadang-kadang mahasiswa saya bilang, dulu kata Pak Hairul begini gitu. Lalu saya juga lupa itu. Tapi bagi dia itu mengesan sampai dia jadi dosen pun cerita seperti itu gitu. Oh gitu ya. Jadi kita kadang tidak tahu. Saya kira apapun yang kita lakukan. Nah, saya masih ingat waktu saya mahasiswa itu membeli bukunya Ali Syariati lah kalau nggak salah itu. Saya lupa itu. Tentang apa saya lupa, bukunya itu kecil gitu, dan dia cerita tentang kisah pembuat tenda. Saya pembuat tenda gitu kan ya. Terus kemudian saya baca itu ternyata kalau nggak salah penulisnya itu entah Ali Syariata, entah Murtado Mutahari, saya lupa ya. Dia itu bercerita tentang bagaimana Paulus itu berdakwah. Dia itu pekerjaan sehari-harinya itu pembuat tenda. Tapi dia pembuat tenda yang sangat baik, hasilnya sangat bagus, dan orangnya itu sangat baik.
Lama-lama banyak yang terpikat dengan dia itu karena akhlaknya itu. Dan kemudian jadi mengenal itu Nasrani kan dia Rasul Paulus itu Nasrani ya. Nah, jadi berdakwah itu bisa dengan menjadi the best of you gitu kan ya. Jadi menjadi yang terbaik gitu. Nanti orang terinspirasi dan siapa tahu tiba-tiba dia bertanya hal yang lain dan oh orang ini benar ini ketika dia menjalani Islam dia memunculkan yang terbaik dari dirinya. Nah itu saya terkesan sampai ingat saya kisah pembuat tenda itu ternyata Rasul Paulus. Padahal yang nulis itu saya baru tahu juga Ali Syariati Matahari itu kan dari Iran ya jadi. Tapi zaman itu saya netral dan sampai sekarang netral juga ya. Maksudnya pembelajaran hikmahnya itu menarik. Berdakwah itu tidak harus menjadi dai. Iya. Tapi bisa dengan menjadi Muslim yang baik. Nah, itu luar biasa itu. Nah, ini coba ini Om Rudi coba nambahin Om Rud. Oh ya. Nah, gimana itu Om Rud? Om Rudi langsung sharing aja ini ditulis di chat ini coba disampaikan Om Rudi langsung. Om Rudi ya sekedar menambahkan Om Jok menyampaikan ilmu yang akan mendampingi kita sekarang dan kelak ya, yang antara lain harta juga bisa menjadi pendamping kita, bisa mengekalkan harta kita, itu mengubah harta kita menjadi jariyah. Selain pendamping ketiga yaitu anak soleh yang selalu mendoakan. Jadi kita sudah di alam kubur. Ya. Nah itu yang menarik ya. Jadi ketika mempelajari 11 dimensi ya udah pusing saya. Saya pusing tapi saya memaksakan untuk belajar gitu. Teori tentang string teori itu tentang 11 dimensi itu. Ada dimensi yang sifatnya begini bahwa bisa jadi Big Bang. Kita itu kan sekarang teorinya itu alam yang mengembang dari satu sumber yang sama ya, Big Bang sama. Tapi bisa jadi ada Big Bang yang lain dan ada alam yang lain gitu ya. Nah, sehingga yang kita sebut dengan mengekalkan amal itu, kadang kita kan mendapat cerita bahwa Quran nanti, bacaan Quran itu jadi makhluk gitu ya, yang menemani kita di alam barzah, gitu. Atau surga yang luar biasa, nggak unimaginable lah ya gitu ya. Ya, semua yang tidak masuk akal itu karena kita terjebak di dimensi kita yang cuma tetap. Ya. Tapi ketika kita kemudian melihat pada dimensi yang lain, sesuatu yang bagi kita tidak masuk akal itu jadi masuk akal. Contohnya misalnya di dimensi kuantum itu ya, ada ruang kosong, ada proton, elektron, ya. Tapi nyatanya jadi benda padat di dimensi kita. Nah, kemudian ada fenomena gelombang partikel gitu kan ya, yang kita tidak masuk akal tapi bisa dibuktikan. Kita bisa memahami bahwa Rasulullah Isra Mi'raj itu sangat masuk akal. Ya. Secara fisika. Ya karena dia berpindah dimensi. Ada dimensi-dimensi yang kita tidak tahu. Dan sekarang ilmuwan mengatakan bahwa ada 11 dimensi. Dan itu menimbulkan suatu teori tentang dunia paralel yang menceritakan, kalau kita hubungkan ya, itu dengan qada-qadar, kita bisa memahami mengapa Allah itu yang awal dan yang akhir, dan sudah mengetahui semuanya. Ya, karena Allah itu melihat dari dimensi yang berbeda, seperti semut kita lihat di atas kertas gitu ya. Ya sudah tahu itu mau lari kemana, nanti ujungnya di mana, mentoknya sudah tahu itu. Nah yang menarik kan salah satunya menjelaskan sebelum Big Bang terjadi itu ada apa. Nah itu adalah dimensi yang di luar dimensi kita. Jadi, bukunya Agus Mustafa Om. Wah itu ya. Dulu saya penggemar itu Agus Mustafa. Betul ya. Terpesona di Sidratul Muntaha. Ternyata akhirat tidak kekal. Ya. Seterusnya itu. Nah kalau yang tidak cuma sharing sedikit aja. Ya, tidak memahami fisika jadi bingung gitu ya Mas Bambang ya. Jadi yang saya ingat itu sudah lama juga ya. Cuma sharing aja. Misalnya tentang kiamat.
Jadi konsep yang di tesisnya Agus Mustafa itu menyampaikan kan Big Bang ketika terjadi ledakan itu apa namanya benda-benda di alam semesta itu menjauh itu saling menjauh. Nah, ketika itu mulai hukum termodinamikanya itu entropi lebih besar dari entalpi kan. Sehingga di bumi ini segala sesuatu akan menuju ke kerusakan. Karena entropi lebih besar dari entalpi. Nah, tapi ketika ini sudah mengembang terus, nah kalau konsepnya Agus Mustafa itu kiamat dan alam akhirat itu dimulai ketika mengembangnya ini selesai. Kemudian dia kembali menciut, kembali menyusut. Maka hukumnya jadi terbalik. Entalpi lebih besar dari entropi. Jadi kalau di akhirat nanti itu segala sesuatu jadi berlipat karena semakin padat. Kalau tadi mengembang itu semakin kepadatannya semakin rendah, ini semakin padat. Jadi nek penak ya penak tenan mungkin ya, nek ngerekoso neng neraka ya ngerekoso tenan. Berlipat-lipat gitu. Sampai akhirnya mengecil terus. Terus hilang. Yang ada hanya kholik. Maka banyak yang protes. Wong akhirat itu kan di Quran banyak yang menyatakan abadi di dalamnya. Jadi abadinya itu kalau konsepnya Agus Mustafa itu ya memang sangat lama kalau menurut ukuran makhluk kita manusia. Tapi jangan lupa bahwa pembeda antara kholik dan makhluk itu adalah yang satu kekal, yang satu tidak. Nah, akhirat juga makhluk kan, bukan kholik kan? Kholik ya kan Allah gitu ya. Tapi yang lucu ini sempat ketika di-share di mana? Di satu masjid itu, setelah itu ada disuruh syahadat lagi. Karena akhirat katanya tidak kekal di buku itu, Bu. Memang harus bicara bahasa kaumnya, Om. Ya, dengan bahasa mereka. Jangan menceritakan duren ke orang Eskimo, itu mereka menyuruh kita syahadat lagi. Salah satu ya. Salah satu yang di konsepnya itu. Kemudian tadi yang dibilang Om Wirul tentang kalau dia dimensi itu langit. Jadi kalau Isra Mi'raj itu Nabi dari Mekah ke Palestina itu pakai teleportase. Itu. Tapi kalau ke Sidratul Muntaha itu nggak bisa pakai kok teleportase salah. Pakai cahaya, teleportase ya pakai cahaya itu. Jadi dia dengan kecepatan cahaya, kecepatan malaikat 3 kali 10 pangkat 8. Ya, jadi itu masih bisa. Tapi kalau dari mana namanya Palestina ke Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, kecepatan cahaya pun tidak cukup, tapi dia berpindah dimensi. Jadi kalau membayangkan dimensi yang dia itu perpindahan dimensi itu kayak bola. Nah, kalau kita di permukaan bola itu kan di dimensi bidang ya, 2 dimensi ya. Jadi sebenarnya langit ketujuh itu malah paling dekat. Karena apa? Kalau 2 mau ke dimensi 3 itu tinggal jeblos masuk ke bolanya. Tapi kalau harus lewat permukaannya kan kelilingnya sana kan jauh malah itu ya. Jadi kalau jeblos itu malah dekat sebenarnya. Cuman hijabnya belum dibuka oleh Allah. Katanya sih nantinya ya kiamat kecil itu kalau dia bilang itu ketika bumi itu di lautan meteor. Sehingga dia ketabrak meteor ke kanan kiri toh, sehingga dia putarannya terganggu, kacau, matahari terbit dari barat dan seterusnya itu. Tapi nanti direcover. Jadi kalau teorinya Agus Mustafa ini akhirat nanti itu juga ada di bumi. Tapi sudah direcovery oleh Allah gitu. Cuman hijabnya dibuka. Ya ini wallahu alam namanya teori ya toh. Tapi kan menarik gitu. Menarik konsepnya. Kalau teori yang baru sebenarnya parallel universe, Om. Bahkan setelah parallel universe ada sekumpulan parallel universe lagi. Jadi begini. Jadi dimensi bertambah ke dimensi lain itu seakan-akan begini. Titik itu nggak ada dimensinya. Titik. Ya. Terus 2 titik jadi garis. Itu baru satu dimensi. Satu dimensi ya. Nah, 2 garis diparalelkan jadilah bidang. Itu baru 2 dimensi. Terus ada lagi didobel-dobel ke arah samping ke atas jadi tebal 3 dimensi.
Terus yang 3 dimensi itu di copy lagi, nah itu Ya. namanya dimensi waktu. Jadi waktu itu sebenarnya adalah kita detik yang lalu, terus ada kita detik yang akan depan, terus diurut kayak film gitu. Nah, mulai pusing kan? Nah, setelah itu yang 4 dimensi itu di copy lagi, parallel universe, nah, itu menjadi dimensi kelima. Lalu di copy lagi sampai 11 itu. Silakan Kalau Adi bayangkan. Mustafa nggak gitu, Om. Jadi langit, mungkin Om Irul juga udah baca ya. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit tadi. Langit 7 itu malah lebih dekat. Jadi, tapi tadi tidak bisa dengan kecepatan cahaya tadi. Karena awang sekarang ledakannya saja masih bisa dilihat oleh teleskop Hubble kan itu. Untuk mencapai alam semesta itu kan belum nyampe itu cahayanya. Ya kan, ujungnya alam semesta itu kan belum nyampe. Oh, cahaya itu masih bergerak tuh sampai supernovanya itu kan masih kelihatan gitu. Maka waktu dibilang Isra itu dari Mekah ke Palestina itu dilakukan di malam hari supaya tidak terjadi interferensi gelombang. Makanya karena ya itu apa namanya? Teleportasi ya. Nanti molekulnya nggak jadi pulih seperti semula ya toh. Kupingnya Padahal jadi tidak harus seperti itu, Om. Tidak harus seperti itu kan, karena di ayat Quran yang lain sesungguhnya aku ini dekat, lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Jadi Allah itu bahkan ya kita unimagine ya, nggak mampu ya, karena dimensi Allah itu tak terhingga ya. Tapi yang disebut dengan jarak itu pada dimensi yang lain itu tidak jauh ya, betul tadi ya. Kayak bola misalnya. Ada juga misalnya begini. Kayak bola tadi jeblos itu kan nggak ada jarak malah. Itu dimensi ada juga dulu itu. Orang Nasrani yang sangat itu yang luar biasa, matematikawan, penemu hampir seluruh ilmu matematika modern, namanya Euler. Euler pernah dibantah tentang iman gitu ya. Dia bikin persamaan, then God exists gitu kan, prove it gitu kan. Nah, jadi si bangsawan yang mencela dia itu nggak bisa apa-apa gitu. Dan dia menemukan banyak hal yang memang menarik. Salah satunya yang disebut dengan bilangan imajiner, yaitu akar minus 1. Pangkat minus 1. Akar minus 1 itu kan membingungkan ya. Maka disebutnya I gitu ya. Tapi anehnya I itu sesuatu yang disebut tegak lurus ya. Jadi kalau misalnya kita itu kertas, kita berangkat dari titik 1 ke titik yang lain itu adalah translasi, misalnya ke atas dulu baru ke kanan atau kiri itu ya. Ya. Kalau kita melihat di sumbu yang lain yaitu sumbu imajiner I, itu seakan-akan cuma diputar. Jadi satu kali translasi, bukan 2 kali translasi. Nah, jadi setiap penambahan dimensi itu bisa menyederhanakan atau mempermudah memahami sesuatu yang tadinya itu rumit. Tapi jangan terjebak dengan pembicaraannya ragam matematika dan fisika, ini nanti banyak yang pusing gitu ya. Hanya kembali ke yang disampaikan oleh Om tadi. Sudah cukup sekedar sharing saya. Betul. Ya maaf jika ini. Tadi yang disampaikan Om Jok itu bahwa sebenarnya semua ilmu kalau dipelajari itu ujung akhirnya itu bisa kembali ke tauhid, itu meningkatkan iman kita itu. Mulai dari ilmu tanaman sampai ilmu fisika yang aneh-aneh tadi itu, yang 11 dimensi. Nah, dan ketika kita mau menjudge sesuatu, kita harus selalu humble ya, bahwa ilmu kita mungkin kurang sehingga tidak bisa memahami kenapa orang itu kok ya sholatnya males-males gitu kan ya. Daripada kita celah, kita bantu gitu. Atau misalnya seseorang itu kenapa kok yang tidak mengamalkan ini itu, atau bahkan malu tadi kan ya, orang tuanya petani itu karena sudut pandang atau komprehensivitas terhadap ilmunya ya, terhadap kejadiannya itu masih terbatas. Ya menarik itu. Ya benar Om Bamri. Buku-bukunya Agus Mustafa itu bagi yang konvensional itu dianggap di tepi-tepi masalah iman gitu ya. Kalau saya karena lama tertarik dengan keindahan fisika ya, saya menganggap make sense.
Bahkan kurang gila karena kalau di fisika itu lebih gila lagi bahwa kita ini sebenarnya sedang terduplikasi di dunia paralel berkali-kali. Nah, tapi nanti jadi pusing gitu. Ada kita lain yang mungkin sedang tidak ngaji atau sudah meninggal itu ada itu. Tapi nanti malah pusing gitu. Nek wong Jawa ngarani anu to, sedulur apa jenenge? Kawah Kakang Adi Ari-ari itu. Sedulur pancar limo Pancar. apa gitu kan. Ya. Ya, monggo teman-teman yang itu mau bertanya. Jadi pada prinsipnya Islam itu mudah. Saya beberapa menyoroti juga sih tadi yang disampaikan oleh Om Jok. Tidak perlu membandingkan amal, tapi kita menghisap atau memikirkan amal kita sendiri. Ya, sehingga kita itu punya keinginan untuk menambah amal. Jadi keinginan menambah amal itu justru karena kita selalu mengkaji amal kita sendiri ya. Dan kita tidak masuk surga karena amal kita kan, karena ridha Allah kan. Lah terus buat apa beramal? Ya supaya di surgamu itu kamu dapat tempat yang enak gitu kan ya. Kalau tabunganmu sedikit ya nanti dapat pojok gitu kan ya. Nanti menyesal karena perbedaan yang pojok dengan agak tengah dikit itu mungkin berkali lipat karena dimensinya berbeda jangan-jangan ya. Istilahnya itu yang satu itu nempel di tanah ya itu boleh terbang gitu. Waduh, kok saya dulu kok enggak ikut gitu kan ya. Jadi mungkin memotivasi kita menambah amal. Ilmu-ilmu begitu. Ya. Ini anu Om. Ya. Om Irul, ini adik kita yang anu hadir juga ini. Oh, Mas Adiat ya. Mas Adiat Mika tuh hadir. biar bisa mengetahui anu toh, apa namanya forumnya kayak gini. Nah, ini ngajinya itu yang penting silaturahmi itu, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bicara banyak hal ini, cuman ya mulai dari tapi malah yang jarang kalau fikih sudah pada pinter soalnya. Ya, monggo ini teman-teman ada yang mau ditanyakan, kita masih punya 5 menit. Ya. Jadi tadi apa saja itu 5 itu Om Cok? Mengimani Islam, mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan, dan kita konsisten lah itu dengan 4 hal tadi. Ya itu. Jadi sebenarnya kenapa kita itu perlu tanda kutip menganggap bahwa berislam itu mudah, supaya ada motivasi kita menambah jumlah amalnya. Karena memang kenyataannya cara beramal itu dibikin mudah gitu kan untuk setiap orang kan. Zikir saja itu bobotnya berat kan kata Rasulullah. Andai tahu bahwa bobotnya itu berat, lah apa itu? Subhanallah, alhamdulillah. Kayak gitu itu kan suruh berzikir saja itu kan ya istighfar itu kan dia itu bobotnya berat. Nah, kadang-kadang kita sengaja disembunyikan supaya menjadi indah. Jadi dulu pernah ada diskusi tentang ini, mengapa takdir itu disembunyikan? Karena disitulah keindahan dari qada-qadar itu. Karena dia tersembunyi, seperti nonton film. Kalau baru awal nonton sudah tahu akhirnya, nggak jadi nonton kita. Ngerti jalan cerita nih. Sudah nggak rame itu. Atau sebaliknya seperti kehidupan kita gitu ya. Wah, sudah tahu nih nanti akan jadi presiden. Nggak surprise lagi jadi presiden gitu kan ya. Atau nanti seperti apa gitu. Jadi keindahan dari takdir adalah karena dia dirahasiakan oleh Allah. Keindahan dari alam akhirat karena dirahasiakan. Dan keindahan dari pahala dari Allah itu karena dirahasiakan. Jadi jangan-jangan kita sholat sambil ngantuk-ngantuk, itu pahalanya segede gunung di sana kan kita nggak tahu kan. Itu kira-kira seperti itu sih. Ya. Nah itu ada ilmu-ilmu yang tidak dianjurkan itu bagaimana itu Om Jok? Ilmu-ilmu yang dilarang atau apa itu bagaimana sikap kita sebagai mukmin? Saya kalau saya sih ini ya Om, apa namanya, kita berpikir bahwa kita ini berada di dunia
Ya, tentunya ilmu yang kita kerjakan atau ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu-ilmu yang bisa bersangkut paut langsung gitu dengan amal yang akan bisa kita kerjakan. Kita tuh berinteraksi dengan manusia. Ya berarti keilmuan itu yang bermanfaat adalah yang langsung bersentuhan dengan manusia gitu. Kembali lagi kepada tauhid tadi gitu. Nah, kalau kemudian ada ilmu yang lain ya kalau menurut saya kepingin menghindari Om. Kayak misalnya ada ilmu apa yang dulu pernah ribut di WAG kita dengan santet dengan apa dengan itu kesaktian dan seterusnya itu kalau menurut saya itu kita hindari gitu. Kenapa? Karena saya takutnya itu kalau kita mempelajari sesuatu ilmu kesaktian itu kemudian malah kita lupa kepada Allah gitu. Contoh yang paling gampang lah. Ketika kita meyakini ketika kita diberi sesuatu oleh guru kita misalnya, ya ada benda misalnya, terus akhirnya kemudian kita mengalami kecelakaan, tapi kita selamat gitu. Saya punya keyakinan nanti yang terucap pertama kali itu bukan hamdalah gitu, tapi kemudian ingat kepada benda yang tadi diberikan itu. Aku selamat karena ini loh. Ya kira-kira seperti itu. Itu yang kemudian malah menjauhkan diri kita dari Allah SWT gitu. Tapi Mungkin ketika harus itu ya Om ya. Harus selalu kita ingat misi hidup kita kira-kira apa, apakah ilmu itu mendukung misi hidup itu enggak itu ya. iya, betul. Oke. Saya kira begitu Om. Jadi kalau itu tidak mendukung dari misi kita ya sudah, itu menurut saya bukan ilmu yang bermanfaat buat kita gitu. Dulu kan Om Bar pernah nanya itu, gimana kalau ilmunya bisa dipakai untuk mengobati gitu kan ya. Nah, itu ada kejadian itu. Nah, teman saya itu yang belajar ilmu gaib itu ya, dia bisa membalikkan santet. Ya. Sehingga pernah ada orang disantet dibalikin ya dukunnya menyerah lah gitu ya. Loh, nah mungkin dia entah kenapa dia berbakat itulah ya. Walaupun dia itu sebenarnya jurusannya elektro gitu kan ya. Elektro tapi berbakat itu ilmu gaib gitu kan ya. Ya diturunkanlah oleh guru kami itu ilmu gaib itu. Nah, tapi harus diingat bahwa setiap yang dititipkan ke kita sebagai kelebihan pasti itu ada kaitannya dengan tugas hidup kita atau misi hidup kita. Yang kalau tidak kita tunaikan nanti Allah nggak ridho, jadi nggak masuk surga lagi gitu kan ya. Yeah. Jadi kalau memang berbakat seperti itu dan kita kenal bahwa para wali dulu juga sakti ya, tapi ilmu itu digunakan memang sesuai dengan misi hidupnya gitu ya, tugas hidupnya gitu, sehingga itu boleh. Tapi kalau kita sudah nggak berbakat, nggak ngerti tujuannya, terus ngotot belajar itu, mungkin itu memberi mudarat gitu. Mungkin memberi. Tapi pada dasarnya Allah itu menciptakan ilmu itu tanda kutip basis awalnya pasti netral. Yeah. Termasuk sihir yang disampaikan oleh Harut Marut ya diceritakan, tapi ini bisa membuat suami istri bercerai loh. Nah, itu ya diberitahu. Nah, tapi ilmu itu ada. Dan kalau digunakan secara sesuai oleh yang punya ilmunya itu untuk misi hidupnya ya boleh jadi Allah memang menugaskan. Nabi-nabi itu kan juga seperti Nabi Sulaiman. Kan bisa bicara dengan burung ya. Burung. Nah, terus tugas kehidupannya apa gitu? Kenapa bisa nyuruh jin, bisa nyuruh burung gitu kan ya, bisa itu gitu. Pasti ada yang dititipkan. Apakah itu untuk menunjukkan kebesaran Allah? Nah, di situ kan ujian terbesarnya Sulaiman itu kan tidak boleh sombong. Iya. Jadi dia tanda kutip ketika sombong kepada Ratu Balkis pun adalah menjalankan misi hidup itu. Misi hidup. Ya, sedang ditugaskan untuk kamu yang berimannya pada api atau apa itu, ini loh, aku aja yang beriman pada Allah lebih hebat gitu kan ya. Anehnya Sulaiman sendiri nggak tahu itu cuman nguji atau bagaimana. Ketika mau memindahkan singgasana Balkis, nanya siapa yang bisa. Padahal jangan-jangan juga bisa, saya nggak tahu, kalau berdoa mungkin juga dikasih gitu kan. Dan kemudian ada seorang ahli kitab yang bisa kan. Iya.
untuk menunjukkan juga bahwa bukan hanya Sulaiman yang hebat. Ya, menarik sih tentang ilmu. Jadi kalau ada yang menarik juga, banyak juga ilmuwan yang mendalami ilmu tapi tidak beriman itu. Richard Dawkins lah misalnya, salah satu ahli biologi evolusi gitu ya, nulis buku banyak tapi dia malah nggak beriman gitu. Atau lebih tepatnya kecewa dengan agama-agama itu ada itu. Tapi banyak fisikawan yang beriman ya. Fisikawan itu ada, bahkan yang saya pernah dengar cerita dari seorang teman, ada seorang ilmuwan, dia itu beriman setelah tahu di Quran ada kisah, ada ayat tentang bahwa cahaya itu, jadi seakan-akan kehilangan cahaya itu adalah seakan-akan ada di dasar laut gitu ya, di mana cahaya tidak bisa menembus gitu ya. Dia terkejut karena Muhammad itu kan juga bukan pelaut, bukan ilmuwan gitu ya. Kok dia tahu tentang konsep cahaya ya, bahwa gelombangnya akan terserap dan tidak akan sampai ke dasar laut. Memangnya pernah nyelam ke dasar laut? Enggak juga kan. Dia beriman itu gara-gara itu. Iya. Jadi ada ilmu-ilmu yang kemudian bisa menambah menambah iman. Jadi mungkin ada yang mempelajari 11 dimensi itu jadi makin kafir. Ada juga yang setelah, ada ya dimensi ke-10 ya, terus jadi beriman gitu. Karena putusnya akal itu ya. Ya. Sudah jam 9.15. Ya. Monggo Om, ada yang disampaikan yang terakhirnya? Ya, saya kira ini aja pengumuman saja nggih. Insya Allah pekan depan Ahad itu nanti yang ngisi Mas Adiatmika, dan temanya adalah seperti yang kita minta, Umirul minta itu tentang vaksin dan produksi vaksin dengan teknologi nanopartikel gitu. Yes. Monggo itu mudah-mudahan nanti sedikit banyak untuk bisa mencerahkan kita tentang vaksin itu. Ya, terutama juga masih banyak pertanyaan tentang seberapa aman vaksin, apalagi sekarang ada yang lansia, ada yang itu gitu ya. Mungkin ada ilmunya itu. Jadi kita ada benefit, ada risk gitu ya. Dengan tambah ilmu itu, jadi kita lebih yakin atau kita bisa mengambil sikap yang lebih bijak. Oke, matur nuwun sedaya, kita tutup dengan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai. Barakallah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.